Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Mohon disimak ya. Pangkat 3 disebut juga kubik. 2 pangkat 3 atau 2 kubik artinya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi di sini ada 2 kali ya perkaliannya. Pertama 2 dikali 2 dulu, kemudian dikali lagi dengan 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. Nah, 8 adalah bilangan kubik. Berarti kalau dimasukin ke dalam bentuk akar pangkat 3 menjadi akar pangkat 3 dari 8 yaitu bisa dilihat 8 itu bilangan kubik yang dihasilkan dari 2 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Contoh lain, 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3. Ada pengulangan angka ya, 3 kali angka yang sama. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 berarti bilangan kubik. Ketika diakar pangkatkan dengan 3, maka jawabannya adalah, sudah tahu ya, berarti jawabannya adalah 3. Karena 27 merupakan hasil dari 3 pangkat 3. Berikutnya contoh lain 4. 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. Berarti kita dalam bentuk akar pangkat 3 menjadi akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4. Dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas cara menentukan hasil akar pangkat 3. Cara yang pertama yaitu dengan menentukan 3 bilangan yang sama. Contohnya, tentukan akar pangkat 3 dari 8. Untuk mencari hasilnya, kita harus menentukan satu angka yang jika dikalikan 2 kali hasilnya itu menjadi 8. Angka yang sama. Di sini saya sediakan 3 kotak ya. Nah, angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga itu bilangan yang sama atau angka yang sama. Jawabannya yaitu 2 ya, karena 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 8. Contoh lain, akar pangkat 3 dari 1000 yaitu angka berapa? Berapa dikali berapa dikali berapa yang hasilnya 1000, angka yang sama? Jawabannya yaitu 10. Karena 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya 1000. Berarti akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, ini kalau 1000. Bagaimana kalau misalnya bilangannya lebih dari 1000? Mungkin akan mudah kalau dicari hasilnya. Namun
bisa memakan banyak waktu ya. Nah, solusi yang kedua yaitu kita mencari dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Siapa yang masih ingat faktorisasi prima? Ini terakhir dipelajari waktu kelas 4 ya. Jadi harusnya masih ingat. Saya ulangi ya. Jadi faktorisasi prima yaitu bilangan prima yang apabila dikalikan menjadi suatu bilangan. Sedangkan bilangan prima yaitu bilangan yang memiliki dua faktor. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 2 adalah bilangan prima terkecil. Jadi, ketika ingin mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan, kita harus memulai dengan 2. Jika bilangan tersebut masih bisa habis dibagi 2. Namun jika tidak, kita boleh memilih angka selanjutnya. Nah, di sini rata-rata bilangan ganjil ya. Tapi coba lihat kenapa 9 tidak masuk ke bilangan prima? Karena 9 habis dibagi 3. Sedangkan yang lainnya itu cuma habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2. 2 cuma habis dibagi 1 dan habis dibagi 2 atau dirinya sendiri. 3 juga. 3 hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan 3 atau dirinya sendiri. 5 juga. 5 hanya habis dibagi 1 dan 5. Seperti itu ya. Kita lanjut. Mencari faktorisasi primanya dulu berarti ya. Misalnya, akar pangkat 3 dari 8. Nah, kita cari langsung faktorisasi primanya. 8 kita bagi dengan bilangan prima. Dimulai dengan 2 ya, karena 8 itu habis dibagi oleh 2. Jadi 2 menjadi pembaginya. Dibagi 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi dengan 2 ya, karena bilangan genap. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi dengan 2 lagi, 1. Jadi ketika hasilnya sudah 1, maka stop sampai di situ. Nah, bisa dilihat bilangan-bilangan prima atau faktor prima yang ada di sini yaitu 2, 2, dan 2. Berarti faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ada 3 bilangan prima yang sama. Ya, ada 3, berarti yang 3 ini kita ikat menjadi 1, yaitu bilangan menjadi satu bilangan yang sama yaitu 2. Maka hasilnya yaitu 2. Ingat ya triknya, kita ikat 3 bilangan prima yang sama menjadi 1. Berarti jawabannya karena ada 1 ikat yaitu bilangan 2. Seperti itu ya. Contoh lain supaya tidak bingung ya. Akar pangkat 3 dari 64. Oke, kita cari dulu faktorisasi primanya. (64) itu bilangan genap ya, jadi pasti habis dibagi dengan 2. Ingat, selalu mulai dari 2 kalau bilangan tersebut bilangan genap atau habis dibagi 2. 64 dibagi 2, 32. 32 dibagi 2, hasilnya 16. 16 dibagi dengan 2, hasilnya 8. 8 dibagi dengan 2, hasilnya 4. 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. Dan 2 dibagi 2, hasilnya 1.
Kita tuliskan ya faktorisasi primanya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada 6 ya, 2-nya ya. Nah, ingat tadi triknya apa? Diikat 3 yang sama. Ikatan yang pertama yaitu yang samanya adalah 2. Yang kedua, ketika diikat 3 lagi, yang sama itu adalah angka 2. Berarti tinggal dikalikan, 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti akar pangkat 3 dari 64 jawabannya adalah 4. Satu lagi ya contohnya ya. Misalnya akar pangkat 3 dari 216. 216 itu bilangan genap, jadi pasti habis dibagi 2. 216 dibagi 2 yaitu 108. 108 dibagi 2 hasilnya 54. 54 dibagi 2 lagi, karena 54 itu bilangan genap ya. 54 dibagi 2 hasilnya 27. Nah, 27 itu bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi dengan 2. Setelah 2, bilangan prima selanjutnya adalah 3. Kita cek apakah 27 habis dibagi 3? Ya, habis. Berarti bilangan prima selanjutnya itu 3. Kita taruh 3 ya. 27 dibagi 3 yaitu 9. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau sudah 1 berarti sudah habis sampai di sini. Kita sudah dapat faktor-faktor primanya. Kita tulis ya faktorisasi primanya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian diikat 3. Yang pertama yaitu 2 yang sama, yang kedua angka 3 yang sama. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Sekian. Semoga dapat dimengerti ya. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal tentang volume balok dan kubus. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.